Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu kakinya pengkor. Bagaimana cara menanganinya ya, itu teman-teman ya. Jadi begini, kalau untuk saat ini burungnya nggak ada yang buat prakteknya, tapi seperti yang sudah sering saya bahas di vlog saya sebelumnya, yang sekarang murai batunya itu saya jodohkan ya teman-teman, itu kan kakinya bekas patah ya kan. Kalau itu patah ya, kalau ini pengkor. Nah, pengkor itu biasanya karena berawal dari waktu anakan ya. Waktu anakan dalam pemanasannya atau pemberian lampu itu terlalu dekat. Jadi tulang daripada murai batu anakan tersebut itu akan bengkok. Nah, itu ya teman-teman. Ada kemungkinan juga pada waktu dia itu menetas terinjak-injak oleh temennya. Tapi itu presentasenya kecil ya. Tapi yang kebanyakan yaitu karena kita sebagai penangkar terlalu dekat. Nah, ini burungnya deket-deket lampu gitu kan. Jadi kalau bisa lampu itu jangan dekat dengan tangkringan. Jadi biar burungnya itu nggak nempel-nempel ke lampu gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah seperti itu bagaimana? Lah kadang kita nggak memperhatikan ya gitu kan. Nah, antisipasinya seperti itu. Lampunya jangan dekat dengan tangkringan, itu yang pertama. Terus kalau udah pengkor bagaimana? Nah, ini misalnya juga nih sebelum ke sana kita kasih penghangat. Nah, penghangat ini lampunya jangan yang terlalu panas. Nah, ini ada juga waktu tetangga saya itu yaitu kakinya pengkor sampai hancur dari paha atas kaki bawah itu. Jadi bengkok-bengkok gitu teman-teman. Nah, itu susah banget disembuhkan, itu susah banget. Nah, dan itu sangat sangat susah lah intinya gitu. Karena kan paha atas ininya udah bengkok gitu ya. Terus ketemu persendian bawah, kakinya tulang betis dan tulang rawan ya. Itu juga bengkok kan. Waduh, susah banget gitu. Dulu pernah saya nangani itu karena saya tinggal keluar kota. Tewas juga ya, itu ya gimana ya. Jadi begini teman-teman, solusinya yaitu ini harus rajin ya teman-teman. Biasanya yang pengkor seperti itu dia usia sebelum 1 bulan ya. Biasanya 1 bulan lah, 1 bulan ke bawah lah. Itu kalau teman-teman rajin itu insya Allah bisa sembuh ya teman-teman. Tapi ya emang burungnya ini tidak bisa nangkring. Nah, jadi nggak usah dikasih tangkringan, atau gini, di bawahnya itu dikasih kain atau baju bekas gitu ya. Nah, terus dikasih tangkringannya pendek banget. Nah, pendek banget gitu ya. Jadi misalnya ini baju bekas tadi ya di sini gitu. Pendek gitu. Jadi ketika dia lompat ya situ bisa gitu. Jadi ketika jatuh ke bawah pun dia nggak sakit. Jangan dikasih karpet. Nah, misalnya bawah karpet, di atasnya dikasih baju bekas gitu. Terus gimana caranya? Yaitu pakai lidi, diukur sepanjang kaki yang pengkor tadi ya. Diukur seberapa panjangnya. Terus kalau bisa yang nangani 2 orang. Yang satu megang kaki, yang satu lakban gitu ya. Terus gini teman-teman, lakban ini hanya paling lama 3 hari ya. Hanya 3 hari maksimal. Nah, 2 hari sekali bolehlah diganti, 3 hari sekali masih boleh. Kenapa harus 3 hari? Karena kalau lewat ini misalnya 4 hari, solasinya itu akan susah dibuka teman-teman. Karena kan diolesin minyak kan. Ketika habis itu diolesin minyak kan. Yang pengkor tadi diolesin minyak tawon dicampur dengan daun sereh ya.
daun serai dipotong kecil-kecil gitu kan, terus diguyur guyur minyak tawon, dimasukkan dalam botol, lalu direndam kan. Nah itu bisa dibuat dioleskan yang terapi pengkor tadi. Itu teman-teman ya. Itu jadi setiap mau diganti diolesin gitu ya. Jadi terapi ini sangat lama ya, lama dan harus telaten. Apalagi kalau kanan kiri, aduh ini pusing teman-teman ya, pusing harus misalnya ini salah satu dulu nih, yang kanan dulu misalnya, yang kanan dulu disembuhkan ya kan. Jadi yang pengkor-pengkor tadi begitu tuh ditarik begitu, terus dikasih bambu atau dikasih lidi, terus diikat. Nah ngikatnya ini agak kenceng teman-teman, tapi emang agak berontak, tapi emang kita itu harus agak sedikit tega gitu ya. Emang itu berontak teman-teman. Jadi di pas kakinya diluruskan, terus ini dikasih lidi ya kan, buat supaya dia itu lurus ya kan, agak ditekan gitu, baru diikat. Nah, 3 hari ya, 3 hari dibuka, 3 hari dibuka. Itu biasanya dia itu sudah mulai lurus itu hampir 2 minggu teman-teman, agak lama ya teman-teman. Jadi emang di situlah, di situ repotnya di situ. Kalau murai batu anakan kita itu pengkor. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sudah tahu caranya ya, sudah tahu cara yang ngobatin kaki pengkor ya, misalnya ada murai murah ya beli gitu ya. Terus diobatinya caranya seperti itu tadi ya, emang cara ngobatinya harus kalau bisa itu 2 orang. Kenapa harus 2 orang? Karena yang satu megang kakinya, yang satu yang ngiket gitu. Karena kalau nggak seperti itu sendiri susah. Karena apa? Megang lidinya, memegang kakinya. Ini kalau kita ikat gitu ya, ini akan belok sana belok sini lidinya itu, jadi nggak bisa buat meluruskan daripada kaki yang pengkor tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi minyaknya juga cukup murah, cukup mudah, bukan murah, kadang mahal juga minyak tawon. Itu teman ya. Jadi cukup mudah, hanya diolesin minyak tawon plus daun serai ya, diolesin. Emang kerjanya ya, cara kerjanya itu lama, tapi pasti gitu teman-teman ya. Udah beberapa burung yang saya lakukan itu ya alhamdulillah gitu ya, sembuh ya, termasuk buat jamur kayak kenari dan sebagainya itu insya Allah sembuh gitu teman-teman. Itu cara menangani pengkor ya teman-teman. Ini nggak ada burungnya lah, ini ada kecemani yang banyak ya, ini sekalian saya bahas gitu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.